Pustaha merupakan adaptasi dari kata pustaha yang berasal dari bahasa Sanskerta. Kesamaan itu memunculkan pendapat K.F. Hole dan Hakern yang menyatakan bahwa aksara Batak berasal dari India Selatan, lalu menjadi Palawa, lalu menjadi aksara Kawi Sumatera, dan akhirnya menjadi aksara Batak. Sedangkan Engelbertus E.W. Schroeder mengemukakan teori lain yang menghubungkan aksara Batak dengan aksara Polinesia atau cuneiform. Aksara Batak yang tercantum dalam Pustaha Laklak menjadi bukti bahwa suku Batak tidak terbelakang. Secara umum, Pustaha Laklak adalah benda tersurat dengan format seperti akordeon yang ditulis pada kulit kayu, bambu, tulang, atau tanduk kerbau. Laklak adalah manuskrip berisi tradisi masa lalu yang merefleksikan gambaran peradaban suku bangsa Batak yang mengandung nilai tradisional, sastra klasik, dan lain sebagainya. Manuskrip Laklak merupakan buku atau teks yang berisi tentang hal-hal bersifat rahasia. Pada umumnya memuat tentang ritual, simbol-simbol, mitos, pengobatan atau dalam bahasa Batak haubatan, penanggalan hari baik dan hari tidak baik atau dalam bahasa Batak disebut parhalaan, porsili, atau lain sebagainya yang dibuat oleh seorang dukun atau datuk. Penggunaan media tulis bambu, tulang, dan tanduk kerbau biasanya hanya membicarakan hal-hal khusus dengan kalimat singkat. Bambu berisi parhalaan atau hari-hari baik, tulang berisi rajah azimat, sedangkan media untuk menyimpan ilmu pengetahuan. Para datu lazimnya menggunakan media kulit kayu yang dilipat-lipat agar dapat memuat banyak tulisan. Pustaha Laklak sebagai warisan budaya masyarakat Batak di Sumatera Utara telah mengalami perjalanan panjang dalam sejarah masyarakat Batak. Pustaha Laklak atau sering disebut juga Kitab Batak Kuno yang tertua di dunia tersimpan di The British Library, Inggris. Dibuat tahun 1764 dengan kode AD4726. Pustaha Laklak terpanjang mencapai 16 meter yang kini menjadi koleksi H.J.A. Promes. Sedangkan pustaha terbesar berukuran 28,5 x 42,5 cm dengan jumlah 56 halaman. Sedangkan pustaha terkecil 5 x 6 cm dengan 24 halaman. T. Geller dalam bukunya di halaman 595 terbitan tahun 1995 menyebutkan, Pustaha Laklak dikenal masyarakat Eropa melalui penelitian yang dilakukan oleh Dr. H.N. van der Toek tahun 1851. Jumlah pustaha Laklak yang tersisa saat ini diperkirakan hanya tinggal 1.000 hingga 2.000 saja yang tersebar dalam museum dan koleksi pribadi. Pustaha Laklak ditulis dengan surat atau aksara Batak. Sebutan Batak mengacu pada 5 subetnik yakni Angkola atau Mandailing, Toba, Pakpak atau Dairi, Simalungun, dan Karo. Pustaha Laklak memiliki karakteristik dan makna yang tinggi bagi masyarakat Batak. Ditinjau dari bahan atau alas naskah, proses pembuatan, aksara sebagai lambang bunyi, bahasa, dan isi atau pemikiran yang direkam di dalamnya. Sedangkan maknanya dapat diketahui dari pemikiran yang terdapat di dalamnya yang menjadi pegangan maupun pandangan hidup. Lembaran Pustaha Laklak terdiri dari 2 sisi, yakni halaman depan dan halaman belakang. Najulu ako puta barjulu nabisu do molo pe maringana ni mana ito pini tau tuba olo de bana berpida-pida lahu utara lahu barat lahu timur jelesa me mana na maringana saat di sana wel. Jadi nama ro oputta barjulu molo pedang tibusi kolana ala nabisu de bana marroha jala parada. Jadi ibagasan liki ni hawodo ituliso sudi akapar binotuanna rupani mai ya kapar binotuanna adong mai. Turi-turian membahas tentang nilai-nilai, filosofi, petuah,
sosial budaya, dan berbagai karakteristik masyarakat Batak yang berlaku pada masa itu. Sedangkan Nujum membahas tentang ramalan, perbintangan, hari baik dan hari tidak baik, peruntungan, dan lain sebagainya. Obat-obatan lebih pada bahasan tentang ramuan obat herbal alami dan mantra atau doa-doa penyembuhan berbagai penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit psikis. Salah satu pustaha Lak-Lak yang mengulas turi-turian mengenai sosial budaya dan karakteristik masyarakat Batak pada masa lampau tercantum dalam kutipan kalimat pustaha Lak-Lak nomor 2215 halaman 50 hingga 51. Terjemahan tahun 1963 tertulis, Parbanjar, tonga-tonga, parumar tungkap paung, parparau toras tutunggul ni lautan, parpidong-pidong gustung, pidong nangkerjati dan ima goarmu tuha binsaran mahutam, lontung memargam, pasahat madiahu bobak diho dan nabara. Berdasarkan terjemahan Tobing, kalimat tersebut memiliki arti, desanya di tengah-tengah berderet sebaris. Rumah-rumahnya beratap kecil dari anyaman daun pandan. Perahunya terbuat dari pohon yang berdaun kecil. Banyak terdapat kumbang hitam, penggerak kayu, dan burung nangkar jati. Burung yang dapat terbang ke benua atas. Sedangkan pustaha Lak-Lak yang mengulas tentang nujum khusus ramalan peruntungan, termaktub dalam cerita tentang keberadaan Boru Sanyang Naga, yang dianggap sebagai dewa air yang memiliki kemampuan menenangkan air Danau Toba dan pusaran air. Masyarakat Batak pada masa lalu percaya bahwa Boru Sanyang adalah penguasa yang berperan dalam membantu nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan di wilayah Danau Toba. Keyakinan itu termaktub dalam pustaha Lak-Lak nomor 2215 halaman 118 yang menyebutkan, Hujau hutanggo, hu pangalu-alui, sahala nida ompung, Boru Sanyang Naga, Sanyang Naga Tunggal, Sanyang Naga Dijai, Sanyang Naga Dijulu, protinting narumiris, parsanggul nalumobi parbunga-bunga nasa tutup niodap, naga yang merjulak gowarni mualmu, si raja mumbak-kumbak gowarni umbakmi, si raja mempas-sompas gowarni pasirmi. Si Boru menak-kenak di bagasan aekmi, hamu pangobatan arian, pangapalan bodari, tangkas hamu marru magorga, parsopo naim baru ranjala parruma ijuk, namian di tonga-tonga ni lautan. Tobing dalam terjemahannya menyebutkan, Boru Sanyang Naga yang dianggap sebagai penguasa air, hidup di sumber-sumber mata air, di sungai, di Danau Toba, dan di laut. Dia yang menyebabkan ombak yang menentukan tangkapan nelayan itu banyak atau tidak. Sedangkan Vergowen dalam terjemahannya halaman 80 terbitan tahun 1986 menyebutkan, selain dewa-dewa utama misalnya Batara Guru, Soripada, Mangala Bulan atau Debata Natolu, Mula Jadina Bolon dan Debata Asiasi, masyarakat Batak pada masa lampau juga meyakini keberadaan Boru Sanyang Naga yang merupakan dewi air dalam bentuk ular. Dia memerintah kuasa-kuasa air dan dapat mengancam nelayan di wilayah perairan Danau Toba. Dia juga dapat memberikan berkat setelah kepadanya diberikan persembahan. Sedangkan pustaha Lak-Lak yang mengulas tentang mantra dan doa-doa dapat ditemui pada ulasan Botean atau tiang tempat tambatan perahu. Sirait dalam bukunya halaman 33 terbitan 1980 menerangkan, Botean terbuat dari batuan andesit, berpahatkan gorga ulu paung, hiasan setengah manusia setengah hewan, mirip dengan kepala manusia yang bertanduk kerbau. Muka manusia menggambarkan kewibawaan dan tanduk bulat atau sitingkol lambang kekuatan. Manusia digambarkan berjambul atau sijarahan yang melambangkan banyak keturunan atau hagabayon parhorasan. Di bagian bawah ada ukiran cecak atau boraspati dalam posisi menghadap ke atas. Botean dengan ukiran gorga ulu paung melambangkan keperkasaan untuk melindungi manusia seisi rumah dari hal-hal yang buruk.
Masyarakat Batak di masa lampau juga percaya botean dapat digunakan sebagai penjaga setan-setan dari luar kampung. Pustaha Lak-Lak ini pada umumnya berisi tentang ilmu-ilmu leluhur tentang pengetahuan kebatinan. Museum Daerah Provinsi Sumatera Utara, tidak sedikit lak-lak yang masih disimpan keluarga orang Batak secara turun-temurun sebagai warisan leluhur. Pustaha lak-lak juga dapat dijumpai sebagai koleksi di beberapa museum di Indonesia. Namun, tidak sedikit lak-lak tersimpan di sejumlah museum luar negeri seperti di Belanda dan Jerman. Proses pembuatan pustaha lak-lak diawali dari penyiapan bahan baku kulit kayu alim atau gaharu, dalam bahasa Latin Aquilaria, atau kulit kayu terep, sejenis pohon sukun dengan nama bahasa Latin Artocarpus altilis yang termasuk dalam famili Moraceae. Kemudian, kulit kayu bagian dalam dipisahkan dari kulit bagian luar. Selanjutnya dihaluskan menggunakan pisau, kemudian digosok dengan daun bertekstur kasar agar permukaan kulit kayu menjadi halus. Panjang kulit kayu dapat mencapai 7 meter dengan lebar 60 dipukul-pukul dengan palu kayu untuk menjaga permukaannya tidak rusak. Sisi kulit kayu yang telah dipotong rapi siap untuk ditulis aksara Batak. Alat tulis untuk menoreh kulit kayu disebut kalam. Pengganti pena dari bahan lidi pohon anau atau dalam bahasa Latin disebut arenga pinnata. Sedang tintanya disebut mangsi yang terbuat dari campuran jelaga, air kulit jeruk, dan air tebu merah. Sebagian pustaha lak-lak juga ditulis menggunakan tinta dari cairan lelehan bakaran ranting pohon jeruk.